kayak gitu. Itu sebenarnya mata kuliahku kemarin sih, aku masih baru selesai belajar itu. Jadi kalau misalkan lagi diem, pasti kedengeran suara yang lain. Kalau aku lagi ngomong, suaraku yang paling terdengar. Yang lain bakal dimatiin suaranya. Sama sistemnya itu. Dimana belinya $10 dapat 24. Beli di pasar Bugis. Yang jalan lurus terus ya, maksudnya yang jalanan satu lurus doang di antara dua tempat itu. Tahu nggak sih? Bugis Street atau pasar Bugis, aku nggak tahu namanya apa. Di situ banyak tuh yang jualan tuh. Banyak jualan kacang-kacangan, coklat, apalagi jus smoothies yang murah banget, buah-buahan yang enak lah. Aku beli banyak makan di situ. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu aku beli apa aja, tunggu videonya di channel YouTube saya. Begitu guys. Oleh-oleh buat Kadiction nggak ada. Oleh-olehnya ini aja, video YouTube. Pernah ambil mata kuliah psikologi? Kayaknya nggak deh. Nggak ada maksudnya. Oke. Kalau dikasih kado diterima kan? Ngasihnya di mana dulu ini? Oh pasar Bugis, maka iya nggak usah nge-spam. Fitch, iya wes lah ngomong makasih sekali aja, nggak usah nge-spam. FMIPA IPA ITB ketat, nggak tahu aku udah nggak ngikutin lagi. Maaf kalau galak, karena kamu nge-spam, aku males liatnya. Mas Kadit baru bangun, mau tidur ini Rek, mari Rek. Suaraku kecil soalnya aku ngantuk. Loh, ya itu nge-spam karena pengen dibaca komennya. Orang komennya cuma makasih, oke, makasih. Masuk nge-spam Rek, kok aneh. Kalau benci-bencinya bonus nggak boleh. Aku tidak gratisan. Kita gimana kalau kita buka sesi ngobrol, tapi cuma 3 menit per orang. Biar bisa banyak yang join. Gimana? Tapi bentar doang, tak meniti tenanan loh. Aku pakai jam tangan. Ya. Oke, 2 menit, 2,5 menit, 150 detik. Satu, dua, tiga. Siapa ya enak ya? Yang ngefollow aku pokok. Caranya tahu gimana sih? Kok Maxwell biasanya tahu dia udah ngefollow, ada yang belum. Oh, bisa dicek di sini ya. Follow back. Bentar ya, sorry Rek. Oke, kita coba accept orang ya. Ini kita mulai dari siapa ya enaknya? Nggak tahu aku Rek. Maxwell tuh kalau milih biasanya asal ya. Udahlah aku juga milih asal. Halo. Jangan screenshot, ketahuan.
Iya. Iya, iya. Halo. Oke, 2,5 menit dimulai dari sekarang. Kenalan dan mau cerita apa? Apa? Cerita apa ya? Tanya aja, Dit, tanya aja. Lah kok aku yang nanya? Eh, apa kok jadi aku yang nanya? Kamu namanya siapa? Nama Terus aku Ica. Aku Ica. sekarang lagi kuliah. Lagi kuliah di mana? Lagi kuliah di mana? Kuliah di UIN Jakarta. Ada nggak yang mau diceritain nih kira-kira? Atau yang mau ditanyain? Apa ya? Apa ya? Gimana ya? Udah jalan setengah menit ya, 2 menit lagi. Ica, ayo Ica. Iya, iya. Aduh, aku bingung banget, nggak bisa nanya. Siapin dulu. Kalau kata Maxwell, siapin dulu. Siapin dulu. Lah, hilang rek, mana rek? Apa ya? Semangatin aja dong, semangatin aku kuliah, boleh nggak? Apa jurusan apa tadi lupa sorry. Aku jurusan ini ilmu Al-Quran tafsir. Apa ilmu tafsir? Iya, tafsir. Ilmu Tahu tafsir di nggak? UIN mana tadi? UIN Jakarta. Oh, UIN Jakarta. Tapi asal Jakarta atau asal dari luar Jakarta Enggak, aku rantau? asal Bekasi. Aku asal Bekasi. Bekasi mah nggak rantau hitungannya. Ya wis lah ya, anggap aja rantau ya Bekasi Jakarta. Jauh soalnya. 4 jam, 4 jam Bekasi Bekasi Jakarta 4 jam anggap aja rantau ya rek ya. Setuju nggak? Setuju nggak nih yang nonton? Setuju Setuju. nggak rantau? Setuju nggak? Setuju. Enggak lah. Jangan setuju lah. Setiap minggu aku pulang sih sebenarnya. Ya udahlah, oke banyak yang setuju berarti rantau. Oke. Ya apa? Tadi jurusannya ilmu tafsir. Semangat. Semester berapa? Sorry. Semester 4 baru Oh, masuk semester 4. 4. Berarti 1 tahun di bawahku. Ya udah Iya. semangat buat Ica kuliahnya ilmu tafsir di UIN. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah selalu dan dilancarkan terus kuliahnya. Dan apa maneh? Amin. Apa yang sedang susah sekarang apa? Mata kuliah apa? Apa ya? Ini apa sih namanya filsafat gitu loh. Aduh, aku gak Oh, bisa banget. filsafat ya kalau itu GWS lah ya. Aku juga nggak ngerti artinya apa itu filsafat. Dinikmati aja lah ya kuliahnya susah susah gampangnya dan juga Bener. jangan benar itu semangat terus Fis pokok gue nggak tahu artinya semangat apa sih bahasa Indonesia semangat pokoknya untuk Ica nah itu sudah 2,5 menit bye bye Terima kasih. disconnect. Salamin buat tim Ciremai ya. Aku dukung tim Ciremai. Aku vote Ciremai jujur. Vote Ciremai berapa akun dulu coba. Aku 2 sih. Cuma 2 guys cuma 2 nggak apa tapi terima kasih. Salah apa ya? Cuman 2. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Dua banyak loh. Dibanding satu, dibanding nggak Iya, sama benar. sekali. Lebih dari 1 lebih banyak ya. Ini kayak si yang nonton nih siapa nih namanya nih? Ini nggak ngevote malah ini yang nonton nih. Ya wis, selamat tinggal, Ca. Terima kasih, Kak. Siapin pertanyaan, oke? Kalau nggak nanya, kalau nggak nanya nggak apa-apa, cerita. Oke ya 2,5 jam. 2,5 jam, 2,5 menit. Oke, 2,5 menit. Gak usah aneh, 2,5 menit. Dua setengah menit, Rek. Kok iso 2,5 jam ya lo? Amalan buat lancar rezeki, saling membantu satu sama lain, dan beribadah. Oke, kita cari lagi ya, yang lain ya. Oh, ini ada yang followersnya banyak ini. Oh, banyak banget followersnya. Oh, ada Lord Aspril. Selamat datang Lord Aspril dan juga Jihan Well.
Kok bisa ya mereka datang ke sini? Maaf, Maxwellnya nggak live. Ini Mami, ada yang namanya Mami nih, Mami. Kok nge-pause? Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dit, mau nanya nih, boleh gak? Boleh, kenal, takutnya ini saya manggilnya apa berarti ya? Kakak, Apa Mama, ya? Mami. Ini akun jualan aku. Oh, akun jualan, sorry. Ih, kaget banget di accept. Iya, udah sisa 2 menit tapi. Oh iya udah gak apa-apa, Uyu. Mau nanya nih, menurut Kak Dit ya, aku kan udah ibu-ibu nih. Mami berarti. Oke, Anak aku baru 4 tahun. benar. Nah, aku tuh kan penonton setianya dari cewek satu nih. Oke. Gimana ya caranya nih biar gimana ya, kita harapan aja ya Kak Adit ya, biar anak kita itu selain dari akademisnya bagus, soal apa ya, kayak pikirin akhiratnya juga bagus nih. Nah, aku tuh suka ngeliat Kak Adit tuh kayak apa ya, nggak cuma akademiknya aja, kayak kamu selalu nyebut nama Allah segala macam, Aduh. pokoknya melibatkan Tuhan gitu di dalam kehidupan kamu. Nah, terus aku mau nanyanya, kamu tuh dari sekolah udah difokusin ke itu ya, kayak ke agamisnya juga udah diatur gitu ya sama keluarga atau gimana gitu. Terus sama ini ya, aku kayak ini sharing aja ya Kak Dit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi takut Jadi saya. bingung, tadi aku mau sebenarnya udah mau nulis, cuman kayaknya nggak bakal di accept, jadi belum sempat nulis nih pertanyaannya. Oh, boleh. Iya, sama kalau menurut kamu sekolah negeri apa sekolah swasta yang lebih ke IT gitu? Jawab ya Kak Dit ya. Aduh, Ayo. takut salah jawab. Ayo. Nggak apa-apa. Aku kayak seneng aja gitu, kamu tuh kayak selalu melibatkan Allah gitu dalam kehidupan sudah, kamu gitu. jangan memuji lagi. Saya bukan Gimana Maxwell. ya? Insya Allah. Kalau Maxwell kan emang dia minta dipuji, kalau saya jangan, takut saya. Ya ampun, kaget banget ini deh. Ya udah jawab ya Kak Dit ya, udah 2 menit, ntar aku Nggak apa-apa, bayar maksudnya lagi. ya udah, kalau buat saya waktunya Ya bener, ada. parenting. Ya udah, nggak apa-apa deh kalau gitu. Oke, bye bye, assalamualaikum. Lu kok Sehat-sehat keluar? ya. Ya nggak apa deh, keluar. Nggak apa-apa, aku mau dengerin di luar aja. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Terima kasih Bye. Mami Capa, Iya. anaknya 4 tahun. Terima kasih. Gimana keluarnya? Oh ini. Mau saya yang diskonekin? Oke, karena beliaunya sudah keluar, kita langsung aja pertanyaan lain. Sudah, tidak usah dijawab nggak sih guys? Takut aku. Enggak, bercanda ya Mami Capa. Kalau aku sendiri ya guys ya, aku dulu dari TK sampai SD itu swasta Islam. Terus setelah itu aku kayak SMP-nya dari diri sendiri itu kayak pengen nyoba negeri yang bener-bener negeri yang apa ya, kayak campur banget gitu loh, sangat-sangat heterogen. Tapi setelah itu secara bukan secara tidak sadar, secara mikir sendirinya, aku akhirnya ngerasa kayak aku nggak bisa kalau aku aku sekolah di sekolah negeri, karena kayak bener-bener nggak ada yang bisa ngingetin aku. Mungkin ada tapi kayak cuma sedikit gitu, ngingetin aku masalah yang tadi kata Mami Capa sampai lali aku. Nggak ada yang bisa ngingetin kayak kamu nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh, nggak ada yang ngingetin. Kalaupun ada dikit banget. Jadi aku ngerasa kayak aku harus kembali lagi nih. Dulu kan aku SD udah banyak aturan yang bisa dibilang menyelamatkan aku juga gitu. Itu makanya and then aku memilih untuk SMA-nya ke Mandua Kota Malang, ke madrasah lagi, balik lagi. Dan aku ngerasa SMA aku di sana itu kayak aku kayak diselamatkan.
dari pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh gitu lah. Tapi karena tadi pertanyaannya ini, mohon maaf terlalu jauh jawabannya. Tapi karena tadi pertanyaannya 4 tahun, apakah aku itu gimana? Maksudnya aku dulu sekolahnya gimana kok bisa sampai kayak sekarang? Walaupun sebenarnya aku agak geli ya ngomong kayak aku bisa jadi sekarang gimana nggak ya. Tapi ya karena harus menjawab juga. Sebenarnya aku selain dari sekolah aku juga mencontoh orang tua di rumah, mencontoh keluarga besar juga gitu, kayak ibadah mereka kayak gimana, terus cara mereka bersosialisasi gimana, cara mereka nge-treat orang lain gimana, nge-treat orang selain keluarga itu kayak gimana gitu. Jadi aku lebih banyak belajar dari keluarga sendiri gitu loh, kayak ngelihat oh kalau misalkan ketemu orang asing atau ketemu orang yang bukan keluarga itu harus di-treatnya kayak gini, walaupun dia bukan keluarga tapi tetap harus kayak gini gini gini. Kalau sholat apalagi kalau misalkan bisa jamaah ya benar-benar harus jamaah kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya sebenarnya mau sekolah dimanapun ujung-ujungnya kan pasti lebih lama, apalagi anak kecil ya, apalagi masih anak umur 4 tahun. Aku juga sebenarnya nggak ngerti ya. Aku parenting takut salah jawab. Tapi intinya kalau masih anak kecil tuh pasti kebanyakan lebih lama di rumah dibanding di sekolahnya gitu. Apalagi masih SD ya. Apalagi belum SD bahkan gitu. Tapi ya kalau misalkan pengen menambah gitu kan dengan memasukkan anak ke IT tadi ya. IT itu apa kepanjangan nih? Islam terpadu ya nggak sih? Ya boleh-boleh aja gitu, siapa tahu jadi langkah untuk kayak biar bener-bener di rumah juga ada yang ngajarin dari orang tua, terus di sekolah juga ada yang ngajarin mungkin dari guru-gurunya atau dari ya pengajarnya kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke keluarga sih. Kalau saya dulu waktu SD, waktu TK di tempat swasta yang Islam, IT bisa ya terserah lah mau ngomong IT atau enggak bebas. Intinya yang swasta Islam gitu. Jadi emang apa ya pondasinya udah diusahain sama orang tua tuh dari kecil. Enggak yang kayak dilepas terus kayak suruh mikir sendiri enggak. Karena ya kalau masih kecil emang masih perlu dituntun kan. Mungkin nanti kalau udah remaja, udah SMA, udah kuliah ya udah saatnya dilepas untuk si anak ini atau aku bisa dibilang untuk aku ya mencari sendiri gitu. Kenapa kok aku harus belajar agama? Kenapa kok aku harus sholat? Kenapa kok aku harus baca Al-Quran? Kenapa kok aku harus berbuat baik segala macam itu aku harus cari tahu sendiri dengan ketemu orang-orang yang bukan keluargaku gitu. Gitu. Semoga menjawab Mama Capa. Lupa. Oh Mami Capa. Oh ya Mami Capa. Sorry. Mulai sekolah umur berapa dong? Masuk aku inget rek. Sih ya. Kebanyakan aku ngomongnya. Kita ke orang selanjutnya. Oh udah 00.30 ya, tapi nggak apalah. Masa cuma 2 orang? Aduh, aku mau yang pakai nama asli deh. Kalau namanya kayak pecinta abu, ini apa rek? Aku nggak mau aneh-aneh rek. Takut aku. Pecinta abu ini siapa rek? Manusia beneran atau bukan kan nggak tahu. Tahu bulat tuh. Siapa yang tahu guys? Matcha lovers. Takut juga aku. Nggak kenal. Yang pakai nama yang ada mukanya juga lah. Favorit person. Aduh takut rek aku rek. Takut bukan orang. Ini lah Sekar. Mana tadi Sekar? Ini Sekar. Halo Sekar. Bun, kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di screenshot, kedengeran tadi. Enggak di screenshot. Enggak screenshot Kadit. Mau itu foto sama siapa? Sama Roni Parulian.
Idi, kenapa kok kayak di Zoom gitu, kayak jadi kayak, aku ada gandengan nih, nggak, sorry ngejudge. Oke, mau nanya apa? Enggak. Mau nanya, kemarin kan sempat ke Lampung ya. Bener. Ya kan aku orang Lampung juga, tapi kemarin belum sempat ketemu. Ya, Ke ini Lampung ketemu sekarang. jalan-jalan kemana? Ke Lampung jalan-jalan kemana aja kemarin? Aduh, dikit lagi jalan-jalannya karena cuma bentar. Kan aku naik, ya alhamdulillah dikasih transportasi dari Jakartanya pesawat, alhamdulillah. Oh Terus iya. turun di bandara apa namanya, Raden Inten. Gimana bacanya tuh, gimana yang Iya, bener? Raden Intan. Intan. Raden Intan, ya. Oh, kalau Inten Iya, kan Intan. saingannya Ruang Guru. Ya, oke, lanjut. Turun di situ, habis itu aku bilang kayak, aku pengen coba bakso yang katanya rame tuh. Namanya Iya, bakso bakso Sony ya. Haji Son Haji, apalah lali Iya. aku. Nah, di situ Iya, bakso Haji Sony. daging, aku kira dia kayak bakso yang ya tepung yang biasa gitu kan, soalnya kecil ukurannya. Mm-mm. Ternyata full daging, aku baru makan satu kenyang. Kayak, kok kenyang gitu kan. Yang jadi cerita ya. Ya kan emang dia nanya. Okay. Habis dari situ aku ke beli bentar. Iya, boleh. Bentar. Itu enak, benar. Beli ini. Beli banyak lah. Terus aku kasih ke teman-teman aku banyak. Salah satunya Maxwell. Oh iya. Terus ya ke situ, terus balik lagi naruh barang-barang. Habis itu aku ke MBK. Tahu MBK nggak? Tahu lah. Tahu. Kok aku nanya, Tahu lah. kok aku nanya tahu nggak gitu ke orang Lampung, kan aneh ya, kadit nggak jelas. Iya, aku tahu. Udah di situ sampai jam 10. Terus pulang tidur. Oh nggak, ding, live Live. itu disuruh Nadia join. Padahal aku mau mandi dulu, tapi ya udahlah waktu itu. Kenapa ketawa ya? Sorry. Mau tanya kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Oh, terus waktu di MBK itu aku kan nggak tahu pintu keluarnya. Jadi aku kayak nyari tempat, aku kan pesen ojek pip gitu ya. Iya. Terus aku tuh nggak tahu pintunya di mana, jadi aku kayak jalan-jalan muter kan. Terus waktu aku udah sampai jauh, ternyata aku nyasar ke parkiran, ternyata ada 3 orang ngikutin aku. Aku kaget, loh, kok orang-orang ini ngikutin aku ternyata. Aku kira ya udah gitu, mungkin dia nyari parkiran juga kan. Mm-mm. Ternyata ngikutin lagi gitu. Lu ngikutin ternyata, tapi ya udah aku kayak udah datang ininya ojeknya, ya udah aku aku tinggalin mereka. Mungkin Karena mereka dia nggak mau manggil, nyapa, aku bingung. Aku tapi kan, malu. ini orang emang ngikutin aku atau lagi nyari parkiran gitu kan? Mungkin mau Bertiga. nyapa tapi malu, Dit. Bener, kayaknya mau nyapa tapi malu, atau kayak nggak yakin ini Kadit gak ya, ini kok aneh ya orang ini gitu. Kok Kadit kok aneh gini ya? Kok Kadit muter-muter gak jelas gitu, paling dia mikirnya gitu. Itu. Kemarin sempat ketemu Hafiz tapi. Iya, emang di sananya ketemu Hafiz, di mallnya itu ketemu Hafiz. Terus di besoknya ke Balai Krakatau, acaranya di situ. Terus langsung pulang, ketemu Maxwell di Jakarta. Cepet banget, cuma sebentar berarti ya. Iya, cuma bentar, soalnya emang nggak tahu mau nginep di mana kalau lama-lama. Oke. Soalnya acaranya itu kan hari Sabtu. Aku hari Sabtu nggak libur, jadi nggak bisa dateng. Padahal mau banget dateng. Nggak libur, emang ngapain? Kerja. Kerja di Liburnya mana? hari Minggu. Kerja di sini sih, di dekat rumah. Tahu tuh. Jadi kerja jauh deket sih rumah. dari Bandar Lampung. Ya nggak mau kasih tahu lah kerjanya. Waikambas. Apa? Aku rumahnya di Pringsewu, masih 1 jam dari Bandar Lampung. Aduh, nggak tahu juga lagi Pringsewu di mana. Pokoknya masih jauh. Oke deh, nggak apa-apa. Jadi kemarin belum berkesempatan datang. Nama asli nih berarti Kak Sekar atau Mama nama Sekar? Iya, nama asli. Jangan-jangan udah punya anak juga. Kakak dong.
Belum. Oh belum. Ya wis. Udah habis waktunya Kak. Terima kasih Ya, banyak makasih. Ya, atas ngobrolnya. Semangat kerjanya Ya, walaupun kerjanya sampai Sabtu. Tolong bilangin ke ya, tempat kerjanya jangan kasih banyak-banyak workload. Aku pengen istirahat gitu, coba bilang gitu ya. ya, biar bisa ketemu Kadit gitu ya. Udah lewat, telat kalau itu. Kecuali Ya, oke. kecuali mau ke Jakarta boleh. Ya, Ya wis, oke. Terima kasih makasih. Mama Sekar. Kadit. Dadah. Kok aku pencet Dadah. ini. Terima kasih maksudnya. Satu lagi, terakhir. Jadi banyak banget yang request. Terakhir ya, aku mau tidur. Aku akan scroll tapi sambil tutup mata. Nanti siapapun yang kepencet berarti ya udah berarti itu. Oke ya. 5 lagi lah, Dit, capek aku rek. Besok maksudnya, bukan besok. 1, 2, 3 kita coba. Set. Nah, ini dapat nih. Tata. Sudah punya anak? Izin. Astaga, belum. Oh, belum. Berarti bukan mama ya. Panggil Kak berarti. Iya kan, bukan. Halo Kak. Halo, tanya dong, Dit. Boleh. Gimana cara kamu mengatasi keinsecurean? Atas apa? Apa aja deh. Dulu. Apa aja gimana maksudnya? Kan pencapaian. Oh. Agak pusing ya mikirinnya ya atas ya udahlah ke pencapaian. Oke. BTW ini lagi kuliah kerja atau punya Kerja. anak? Oh, lagi kerja. Nggak punya anak kan Iya tadi iya udah iya nggak tanya. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Santai. Ya kalau aku siapa tadi yang komen anak aku banyak Dit? Takut aku liatnya. Udah. Kalau aku menghadapi overthink pertama, ya dulu sering sih. Dulu sering kayak, kok aku masih kayaknya ketinggalan, apalagi terutama ketika aku masuk ke kuliah tapi ternyata angkatanku tuh banyak yang lebih muda dari aku gitu. Kayak apakah aku pernah gak naik kelas waktu sekolah gitu kan, sempat mikir kayak gitu, apakah aku masih bisa ngejar teman-teman aku gitu kan. Waktu itu sempet lah, banyak lah, semester 1-2 tuh banyak lah overthinknya. Tapi selama perjalanan itu aku memutuskan untuk lebih berpikir logika aja gitu loh. Kayak terhadap apapun itu aku harus bisa dapat logisnya di mana. Jadi kayak misalkan aku lagi berusaha untuk mendapatkan sesuatu nih,
kok tapi orang lain lebih mudah ya dapetnya dari aku gitu. Nah, aku mikir secara logikanya aja gitu. Oh, secara logikanya emang dia punya start yang lebih dulu, dia punya sumber daya atau resource yang lebih banyak dari aku, ya aku nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa kayak menyalahkan keadaan, nggak bisa kayak overthink juga gitu, karena emang dari sisi start, dari sisi sumber daya dia lebih banyak. Jadi aku nggak bisa menyalahkan itu dan aku harus kontrol apa yang bisa aku kendalikan juga gitu. Yang bisa aku kendalikan adalah, oh dia mungkin bisa dapat itu duluan, jadi aku mikir oke, berarti aku masih bisa belajar lebih lama sebelum aku mendapatkan hal itu pada suatu hari nanti gitu, kalaupun dapat. Nah, kalaupun nggak bakal dapat, aku mikirnya oh ya udah, berarti mungkin pencapaian ini mungkin bukan untuk aku saat ini gitu. Mungkin aku bisa untuk ngejar pencapaian-pencapaian yang lain-lain dulu gitu. Karena aku akhirnya sadar, dengan aku sering mikir secara logika, dengan aku sering karena kadang kita kayak, aku yang ngerasanya ya sebagai manusia tuh, aku kadang ngerasa di suatu sisi kita kayak bisa mikir secara logika, di sisi yang lain kadang kita tuh kayak logika kita dimatiin sama perasaan kita gitu, sama feeling, sama sama perasaan dan lain-lain gitu. Nah, itu aku berusaha untuk mencoba mendominasikan logikaku dibanding sama perasaanku itu tadi, biar nggak sering overthinking. Ataupun kalau misalkan overthinking pun, ya aku mikirnya oh oke, aku ada alasannya nih kenapa kayak gini nih, oh alasannya kayak gini-gini, jadi aku bisa mengambil atau ya mengubah dari alasan-alasan yang aku dapat itu menjadi kayak oke, aku pelajarannya adalah aku mungkin bisa lebih lama belajar. Oh, atau kayak oke, berarti aku lebih bisa untuk mendapatkan yang ini dulu nih dibanding yang ini, daripada aku menyalahkan orang lain, daripada aku overthink. Ya udah, mending aku belajar gitu aja. Gitu. Oke, terima kasih telah membuka sedikit pandangan. Nice info. Terima kasih Kak Dit. Mohon maaf kalau kurang menjawab. Mohon maaf kalau kurang menjawab karena mungkin masih kurang pengalaman juga dari saya kayak gitu. Siap, terima kasih. Kenapa masih di sini? Terima kasih Kak Tata. Nggak sampai setengah dua ya, aku nggak bilang ya. Ya wis Rek, terakhir Rek, jam 1 lah udah nanggung. terakhir. Atau mungkin kalau misalkan cepet, berarti satu lagi setelah itu, dua lagi maksudnya setelah itu. Kita sambil tutup mata lagi. Set, aku dapat Evi. Satu. Halo. Halo Kak. Kok belum tidur? Aku juga belum tidur sih. Oh, ini, bentar. Kenapa kenapa nunjukin itu? Takut aku. Aduh, pusing kimia. Kebetulan. Lagi belajar dia. Belajar apa TKA? Kok nge-lag? Halo. 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 Woi. Halo.
Halo, halo. Itu lagi belajar buat Sekarang gimana? apa? Udah aman kan ya? Udah. Oke. Lagi belajar buat apa itu tadi? Buat pra US. SMA. Iya iyalah kimia kan. Kelas berapa berarti? Iya, besok 12. Mau masuk kampus mana? Brawijaya. Oh, sekarang di mana SMA-nya? Di Penabur, Penabur mana? Cirebon. Oh, wow. Di UB mau jurusan apa? Statistika kayaknya. Amin, mohon doanya teman-teman. Ini loh, kalau diajak live on cam, contoh lah ini Ade Evi, ini Nak Evi kalau kata Maxwell, Nak Evi nih. Kalau diajak live on cam, lihat nih, buat tadi siapa aja tuh, Tata, siapa tadi lagi lupa kok. Tadi siapa aja ya? Kalau mami tadi nggak apa, bebas lah. Mami bebas. Buat yang lain, ini contoh lah ini. Terima kasih Evi. Mau tanya apa? Jangan tanya kimia ya. Atau mau cerita aja? Enggak. Minum kopi malam-malam jam segini boleh nggak sih? Waduh, aku jujur kalau misalkan udah sunset gitu jam 6 jam 7 aku nggak kopi sih. Karena aku orangnya kayaknya nggak bisa menahan efeknya kopi. Ya terserah lah kalau kamu lah. Terserah lah ya kalau orang lain ya. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Ya nggak apa, kalau emang lagi belajar ya udah nggak apa-apa. Iya, BTW ini yang komen aku seangkatan sama Vincent. Oh iya beneran. Halo Sandy, ntar aku nelpon Sandy. Jangan. Jangan-jangan kamu suka Vincent? Oh enggak, Vincent suka kamu? Kau tahu kamu kalau Vincent gak suka kamu? Ya nggak tahu. Ah, coba tanya dulu bentar. Sen, kenal Evi gak? Angkatannya Kayaknya sih tahu ya. angkatannya Vincent. Dah, Kayaknya sih tahu ya. Soalnya mutualan di IG. maaf. Nggak apa-apa. Lagi ujiannya kapan ujiannya? Minggu ini. Oh iya, kok cepat? Iya, jadi kalau di sekolah aku tuh sebelum US ada pra US kan, itu tuh sebutannya kayak TO gitu, ada 3 kali. Nah sekarang minggu ini TO 2. Oh itu TO tadi yang kamu belajar buat TO. Iya buat nanti pagi. Hah? Sebenarnya tadi tuh udah. Udah apa? Udah Tadi- belajar? Udah, cuman nih review lagi, maksudnya kayak sekalian nyatetin rumus-rumusnya. Aku bisa ngajarin asam basa tok, tapi sisanya aku nggak ngerti. Udah masuk lupa. materinya. Nggak ada materi asam basa nggak ada. Oh materi kelas Asam 12 basa aja. Asam basa ada di TO 1, udah. Oh kalau kelas 12 aku bisa yang ini asam karboksilat. Oh, turunan alkana, Turunan alkana. Apa aja ada 6? Aduh, ada 6 apa aja? aldehid, Aldehid, ester, ester. Apalagi sisa 2. Ayo coba. keton, Satu lagi. lupa lagi. Ayo coba ini lagi review nih. Satu lagi apa ini? Aduh. Alkohol. Emang iya, aku nggak tahu satu lagi. Bener dah. Alkohol tuh isomer fungsi, iso apa fungsi gitu sama eter. Aku Karena nyontek dia lah bener. CN H2N plus 2O. Oh iya. Ada aldehid. Oh iya bener, aldehid, alkohol, eter, ester, arsa. Oh ya bener. Oh keren. Oh kalau hidrokarbon apa? TO1, TO2? Di TO 1 ada. Oh udah lewat berarti. Tapi kayaknya nggak tahu sih, paling muncul dikit. Aku lupa deh kelas 12 tuh materinya apa aja. Aku cuma inget yang itu. Turunan alkana, apa lagi selain itu?
Sifat koligatif larutan. Terus? Itu yang redox penyetaraan. Oh, redox itu aku belajar waktu kuliah belajar lagi. Cuma waktu SMA aku nggak paham. Redox itu yang ini kan, yang kayak menyamakan angka-angka yang kayak Mm-mm. apa? CH, nggak ngerti aku itu. Iya, setarain gitu. Yang apa namanya, penyetaraan setengah reaksi, apa sih namanya, lupa. Ada. Ada ya? Aku masih inget. Kamu nggak mau muji aku, tak masih inget? Jangan. Agak Jangan. aneh. Agak aneh, sudah jangan. Takut. Keren. Kimia aja berarti. Sama sejarah. Oh, sejarah mah. Kenapa lah? Sejarah gimana sejarah? Nggak dipelajari lagi? Nggak direview lagi? Oke lah, soalnya sejarah kan gitu. Sejarah apa? Indonesia atau sejarah yang kayak sejarah dunia? Campur sih. Oh, campur. Oh. Nggak ada Jadi kayak khusus. Gimana? Kayak kalau misalnya di kelas 11 tuh kayak ada yang Jepang, Belanda gitu-gitu. Mm-mm. Terus kalau yang di kelas 12 kayak misal partai di Indo, ngebahas partai. Apa ya, aku lupa Oh, sebutan subbabnya apa. Aku nggak baru apa-apa. mau review materinya besok soalnya. Nggak. Lu. Maksudnya bukan besok, nanti beberapa jam lagi. Oh, beberapa jam Habis lagi. ini ya. Iya, kan ada jam istirahatnya kan. Oke, nggak apa-apa. Terserah. Yang penting semoga nilainya bagus. Keren banget, sistem ulangannya penabur, ada pra-US-nya. Woi, keren. Tapi enjoy nggak Keren. nih? Ujian-ujian gini nih enjoy nggak? Enjoy soalnya pulang cepat. Iya sih, bener sih. Pulang cepet sih. SNBP udah daftar atau belum ya? Belum buka ya? Udah, cuman di akun aku nicknya bermasalah, beda gitu nicknya, jadi lagi diproses. Oh. Itu langsung tuh. Masuk ke statistika UB langsung daftarnya. Mm, Oke lah kalau gitu. Terima kasih, Evi. Iya, terima kasih juga ya, kaget tadi aku. Semoga semoga lancar terus dan lolos SNBP ke Brawijaya Statistika. Kenapa ikut-ikut gini, nggak apa lah? Nggak apa, izin. Izin. Oke, kalau gitu terima kasih Evi. Semangat belajarnya, jangan lupa istirahat. Tadi banyak yang marah-marah tuh, kayak kenapa nggak malah istirahat kok malah belajar tuh tadi. Banyak yang komen. Ya nggak apa-apa, soalnya kemarin TO yang kemarin tuh akunya terlalu nyantai, terus kayak aku, aduh ini kan materinya 3 kelas, maksudnya bukan 3 kelas sih, maksudnya tiga apa ya, 3 kelas tingkat. 10 sampai kelas 12 kan, iya 3 tingkat. Ya. Nah itu tuh kayak, karena aku ngerasa aduh males, kayak baru belajarnya di sekolah. Oh, oke. Ya ini belajar dari pengalaman. Nggak apa-apa. Yang penting nih tuh bener. Itu bagus tuh. Anak-anak muda tolong dicontoh Evi ini ya. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Tapi ya tetap tidur, Rek. Masa gak tidur, Rek? Takut juga aku Ya, lihatnya. tidur Ya jam udah kalau 2 gitu. kali. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu lanjut belajar, Res. Ngomong terus nanti kamu sama aku. Dadah Evi, semangat. Dadah, thank you. Bener kan? Ya bener. Itu dicontoh. Ya masih belum jam 1 ya. Las. Belajar yang bener. Udah tahu bikin ya nggak tahu ya, tadi dia menganggapnya belajar dari pengalaman ya. Misal udah tahu tuh salahnya apa di pengalaman pertama, perlu belajar apa lagi. Itu di evaluasi diri adalah kunci. Itu adalah Evi adalah contoh-contoh anak muda yang akan sukses nanti, dan semoga ikut CUC ya. Evi nggak tahu season berapa, berarti nggak tahu aku. Ya oke, kita random pick. Wah, bukan nama asli, ganti. Bukan nama asli.
Bukan nama asli. Gak ada yang nama asli ternyata. Ya wis inilah. Terakhir ini. Nutup pintu dulu. Hai. Kedengaran gak sih suaranya? Halo, halo. Halo. Panggilannya siapa? Panggilannya kadang Syah, kadang lah. Kadang Syah, kadang lah gitu lah pokoknya. Lanise. Iya. Ya begitu. La, panggil Syah. Panggil Syah aja berarti. Iya, panggil Syah aja boleh. Aduh, kenapa nih? Tiba-tiba dia aku juga. Oke, cerita. Nggak aku lagi mikir. Cerita apa? Oh, cerita Atau mau pas tanya kemarin. boleh, terserah. Cerita pas kemarin itu ketemu di MTA. Boleh. Ingat gak yang kelihatan. kemarin? Ingat gak kemarin yang aku nanya kan? Apa Yang tuh? aku nanya. Apa sih yang kemarin aku nanya? Yang kalau misalnya kayak sekarang kan aku udah kuliah, tapi sekarang tuh kayak masih belum merasa cocok gitu loh. Walaupun kayak kalau misalnya dibilang ke orang kan kayak masa adaptasi itu di semester 1 gitu kan. Terus kayak sampai sekarang kayak udah mau bahkan semester 2 bentar lagi udah mau masuk tuh, aku kayak selalu mempertimbangkan ini jurusan beneran bisa sustain gak di aku gitu kan. Soalnya emang dari awal jurusan ini gak pernah terpikir sama aku, dan kampusnya bahkan juga gak pernah terpikir banget sama aku kan. Jadi kayak walaupun aku awal bulan masuk, terus aku bisa aja gitu tetap menyesuaikan kayak menerima. Tapi kayak udah selesai gitu semester 1-nya dan udah pas liburan, aku kayak masih memikirkan jurusan yang sebelumnya aku mau gitu waktu pas SMA kan. Terus akhirnya ya itu sih, aku masih bingung gitu loh sampai sekarang gimana, apakah akan ikut UTBK lagi tahun depan atau ya tetap di sini, tetap di jurusan yang sekarang itu. Oke. Ya udah, menurut Kadit gimana? Kemarin kan yang jawab cuman Aryo sama Bang Hafiz. Nah, ya sekarang menurut Kadit. Ini ya, yang kalimat pembukanya kemarin bilang dulu waktu SMA berlangganan di Brain Iya, Academy itu. betul. Itu betul. Lu kalian Bukan jangan pas meremehkan lebih ke sering ini TO ruang guru. memoriku kalian. Ya oke. Keren Sama banget. aja lah, sama-sama. Emang memori. memori anak Cirema ini semua gila-gila ya. Keren. Tapi jangan kasih tahu. Oke, lanjut. Ya, apa namanya? Kembali lagi. Ini sebenarnya ada dua jawaban tergantung yang sedang dialami sekarang tuh kayak gimana. Ya, tapi mungkin ini jawabannya inilah dijawab sendiri, maksudnya dijawab sendiri gitu. Apakah yang sekarang itu bukan nggak nyaman ya, apa ya, kayak merasa kurang, ya sama aja sih, merasa kurang nyaman, merasa kurang srek, merasa kurang pas, itu karena lingkungannya atau karena emang masih belum move on aja, belum ikhlas, atau karena kayak bener-bener nggak passion, atau karena susah dan kayaknya lebih mudah, dan kayaknya ngerasa lebih mudah yang satunya itu tadi, jurusan satunya itu tadi. Nah itu kan banyak kemungkinan kan. Nah itu harus dijawab sendiri tuh, dari diri sendiri tuh, sebenarnya yang terjadi sekarang apa. Apakah yang udah aku sebutin tadi, atau mungkin ada alasan lain yang menjadi dilema, menjadi concern gitu kan. Kok kayaknya aku di sini bener nggak ya? Apakah aku sedang berada di jalan yang tepat gitu? Mungkin kan mikir kayak gitu. Nah itu harus tahu dulu alasannya kayak gimana. Terus yang kedua, kalau dari aku, kalau misalnya ini mumpung masih semester 2 juga kan, tapi masuk ke kampus yang sekarang jalur apa kalau boleh tahu? Mandiri. Nah, Mandiri. Wah, aku nggak tahu lagi berapa itu Mandiri. Ya intinya Lumayan. Oke. Ya intinya ini, kalau ini bukannya aku ngomongin kayak
uangnya gimana, uangnya udah hilang di semester 1, 2 dan segala macam. Aku nggak pengen ngomongin itu. Yang pengen aku ngomongin adalah mumpung masih semester awal juga kan, mumpung masih semester 2. Kalau misalkan emang kekhawatirannya atau concernnya itu berasal dari kayak lingkungannya yang kurang suportif, atau kayak beneran nggak ada passion sama sekali dan ngerasa kayak apa ya, susah bersaing di bidang yang sekarang dikejar, mungkin opsi untuk pindah jurusannya di kampus yang lain juga itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi gitu untuk mencoba di tempat lain. Tapi kalau misalkan kekhawatirannya itu karena apa ya? Kekhawatirannya itu karena sekedar masih belum ikhlas, masih nggak bisa move on, atau kayak penasaran yang kayak aduh gimana ya kalau misalkan hidup aku dengan jurusan yang aku inginkan sebelumnya dan segala macam. Kayaknya itu adalah alasan yang sebenarnya bisa kok dihentikan, bisa kok diredain gitu. Bisa, itu alasan yang beberapa alasan yang sebenarnya bisa dilupakan gitu. Karena itu kan kayak masalahnya dengan masa lalu aja gitu kan. Tapi kalau menyangkut masa depan yang tadi aku bilangin, lingkungan sekitarnya atau lagi kayak nggak ada yang support, nggak passion juga, dan ngerasa kayak nggak ada bayangan nanti di bidang itu mau gimana, ya mungkin bisa dipikirin untuk pindah ke tempat lain, jurusan yang lain juga, tempat yang lain juga kayak gitu. Jadi sebenarnya solusinya adalah bukan kayak oke, aku sekarang ngerasa nggak cocok, berarti solusinya adalah pindah kampus. Enggak, bisa jadi solusinya adalah ya kita ikhlasin yang ada di pikiran kita, yang sebelumnya menjadi tujuan kita dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak semata-mata kayak oke, solusinya adalah harus ikhlas, atau mungkin solusinya adalah harus pindah. Enggak, itu harus tahu dulu dari diri sendiri concernnya itu sebenarnya kayak gimana. Harus bisa mendefinisikan apa yang sedang ada di kayak menjadi overthinknya, menjadi concernnya tuh kayak gimana kayak gitu. Wah, ini panjang banget ya jawabanku ya, tapi intinya kayak gitu. Semoga menjawab. Jangan nangis. Nggak nangis kok. Nggak apa-apa, ya pasti nggak nangis. Tapi Gimana? tapi fun fact lagi, kenapa kayak sampai sekarang aku kepikiran balik gitu, kenapa mau jurusan yang dari SMA aku mau, itu karena aku waktu SMA tuh dari kelas 10 tuh aku suka banget sama pelajaran kimia biologi. Jadi kan kemarin waktu itu aku pernah bilang aku pengen kesehatan kan. Yang gimana waktu SMA tuh aku ngejar, bahkan waktu kelas 11-12 itu kayak aku udah memberanikan diri ikut olimpiade. Yang mana kayak sebenarnya dari kelas 10 bisa, tapi aku kayak takut gitu kan. Jadi kelas 11-12 ikut olimpiade, terus kelas 11 itu kayak selalu gagal di penyisihan gitu kan, walaupun cuma setingkat sekolah. Terus sampai akhirnya kelas 12 tuh puji Tuhan pernah 2 kali tuh lolos ke final gitu kan, kayak itu. Dan itu jurusan kimia, dan salah satu motivasinya tuh ya anak-anak COC gitu kan. Karena Bukan aku tapi kalau kimia. Lanjut. kimia ya emang bukan kamu, tapi salah satu yang paling sering memotivasi juga kayak Kadit, Maxwell dan lain-lain. Udah stop. jangan ngomongin aku lagi. Lanjut. Ya udah, terus akhirnya itu kayak waktu SNBP akhirnya aku daftarkan itu, terus nggak bisa, maksudnya nggak lolos gitu kan. Terus SNBT juga nggak lolos juga. Jadi terus aku kayak pas waktu jeda itu, bener-bener jeda dari SNBT mau daftar mandiri, karena aku memang meniatkan tahun ini at least kuliah gitu kan. Karena nggak pernah kepikiran juga buat kayak gap year gitu, walaupun gap year sebenarnya sama sekali nggak buruk ya, tapi aku tuh nggak pernah kepikiran lah pokoknya gap year. Sampai akhirnya aku mengusahakan buat mandiri, dan dicukupkan juga puji Tuhannya. Terus akhirnya aku mandiri, awalnya daftar di tetap jurusan yang linear lah gitu waktu aku SMA. Sampai waktu udah kayak terakhir banget aku daftar di kampus yang sekarang itu, jurusan yang sebenarnya itu orang tua aku mau, yang kayak bahkan dari dulu tuh aku udah nolak gitu kan untuk jurusan itu. Aku udah nolak, bukan aku bilang itu jelek atau jurusan yang gimana, tapi aku nggak pernah melihat diriku di jurusan itu. Aku nggak pernah terbayang gitu
sampai gimana sih aku nanti di masa depan kayak 3 tahun, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi gimana di jurusan itu. Walaupun sebenarnya kata-kata orang jurusan itu benar lumayan menjanjikan kan. Tapi semenjanjikan apapun, tapi kalau misalnya dari sekarang aku belum ada plan buat di situ tuh kayak kayak gimana ya? Aku bingung sendiri gitu. Bener. Ya begitulah. Ya, susah ya. Ya balik lagi obrolannya. Halo Sani. Ada Sani tuh, coba say hi. Tahu nggak Sani siapa? Siapa? Dulu. Oh, astaga, hai. Oh, Sani, oh my god, tiba-tiba di notice. Oh, jangan kakaknya, kita seangkatan tahu Sani. Iya San, sama-sama seangkatan San sama semester 2. sama lu San. Iya, kita seangkatan. Tapi seangkatan Sani keren banget, aku orang biasa. Enggak ada lah, semuanya orang biasa. Sani, Saya juga orang biasa. aku juga paling orang biasa, cuman Maxwell orang artis. Iya, Maxwell artis setara BCL. Itu tuh kata Sani tuh. Atau mau dengerin point of view Sani nih? Boleh, boleh. Nggak tahu Saninya mau atau enggak. Tiba-tiba banget soalnya Sani ikut. Oh, nggak mau dia. Oh ya, apa namanya ya? Ya itu tadi, balik lagi ke sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Kita mau orang lain ngomong kayak ini menjanjikan nih, ini kayak di 5 tahun lagi, di 10 tahun lagi dunia membutuhkan ini. Ya tapi kalau misalkan kitanya nggak ada niatan ke situ, nggak ada minat ke situ, ya kita nggak bisa dipaksa orang lain juga. Kita nggak boleh mau dipaksa sama orang lain juga gitu. Harus tahu juga apa yang diinginkan dari diri sendiri, dengan sekaligus menyesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia ini, kayak gitulah maksudnya. Gitu. Oke, thank you. Harus tetap dikorelasikan, harus tetap dihubung-hubungin gitu. Walaupun kita mungkin nggak suka sama yang ini, kita nggak ada minat sama ini, kita tetap harus menghubungkan yang kita minat dengan yang sedang yang sedang menjadi demand, apa sih namanya bahasa Indonesianya, yang sedang menjadi sesuatu yang sedang diinginkan oleh masyarakat, itulah intinya. Kayak gitulah intinya. Tapi ya bebas mau gimana, karena nggak ada pilihan yang benar, nggak ada yang pilihan yang salah. Karena dunia ini bukan hitam putih ya. Kembali lagi, dunia ini bukan kayak A itu salah atau benar, tapi A itu bisa jadi baik untuk diri kita sendiri, tapi mungkin buat orang lain beda. Dan selainnya, dan semuanya kayak gitulah, intinya kayak gitu. Jangan sampai kita melihat pilihan kita tuh hanya hitam putih gitu. Oh, kalau kita nggak milih ini berarti salah. Oh, kalau kita milih yang ini berarti benar. Nggak ada. Kita milih sesuatu itu jangan sampai hanya karena benar atau salah, hanya karena hitam atau putih, kayak gitu. Oke? Oke. Oke, semangat ya kayak gitu ya. Tuh, kayak gitu. Wes. Wes. Kok tahu arti wes, ya udah. Aku sebenarnya tuh asli coba tebak orang mana? Dari cara kau bayang, enggak ketebak kan? Tegal. Enggak. Aku orang Medan, tapi sekarang udah tinggal di Jakarta. Medan. Iya, Medan. Gak Terus kedengaran hubungannya kan? sama bahasa Jawa apa? Lah, karena Maxwell, karena yang lain, karena Oh, Axel, karena karena Maxwell. Kevin. Oh. Karena mereka kayak ngomong Jawa. Terus kalau kadang nggak ngerti, kan dulu di Twitter tuh kan aku CWC 1 dari awal, dan fans CFC dari fans CFC dari season 1. Dari Jadi bayi. kadang kalau misalnya ada orang nge-tweet itu di aplikasi sebelah, itu ada yang suka ngertiin, jadi aku tahu artinya. Terus oh ini bahasa Jawanya ini, oh gitu ya, gitulah pokoknya. Oke. Itu kata Sani tuh, semangat Thank you, kamu. Sani. Semangat kamu udah keren banget. Mau Thank you. ngasih pesan apa lagi San? Coba San. Sebelum ini selesai live-nya ini San. Kadit Kak kata orang Lanise. ini semakin malam semakin berguna. Tadi yang Kak sama Lanise. Esi, Saya ingin membaca pesan dari Sani nih. Udah nggak ada ya, udahlah ya, sudah cukup lah ya. Aku juga struggle bahasa Jawanya Maxwell awalnya, bener. Kalau aku sih enggak sih. Aku malah kayak kalau tolong, Kadit mah Max. enggak ya. Aku kayak tolong Max, tidak semua orang Jawa. Gitu. Struggle nyuruh dia bahasa Indo, bukan struggle memahami, tapi struggle untuk menyuruh dia
Tapi Arya gara-gara keseringan terekspos. Ini Sama, kenapa jadi sama Maxwell ya banget. yang dibahas ya? Sama Oke, banget. terima kasih. Kayaknya semua orang Kak. banyak ya terekspos sama. Iya, ini jadi bahas Maxwell. Oke, terima kasih Kak Lanise yang kuliah di lupa tadi di mana atau belum ngasih tahu ya? Di UPN. Oh ya di UPN. Oke, dadah, semangat terus Kak. Makasih. Bye. Oh. Wes rek, las terus saya sampai sesuk kon las. Udah, terima kasih buat yang udah join. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di live lainnya ya. Mungkin minggu ini aku akan live lagi 2 kali atau sekali lagi. Ditunggu aja kapannya ya. Mungkin dadakan, mungkin teman-teman udah tidur atau mungkin teman-teman gak aku kabarin, itu bisa jadi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Semangat terus kuliahnya, kerjanya, ngasuh anaknya, ujian sekolahnya, apalagi dan lain-lainnya lah intinya. Dadah.